Wayang, bentuk kesenian yang sudah tidak asing bagi kita semua. Media wayang sudah dipakai sejak masuknya Islam ke tanah Jawa. Wayang dipakai para wali sebagai salah satu pintu masuknya. Wayang sendiri kita kenal dengan berbagai macam bentuk, nama, dan media yang dipakai. Wayang kulit atau yang kita kenal dengan wayang purwo, medianya berbentuk wayang yang terbuat dari kulit sapi dan geber sebagai media pertunjukan. Siapa yang tak kenal dengan Dalang Ki Entus, Ki Anum Suroto, Ki Warseno Sleng, dan masih banyak lagi. Ada lagi wayang golek di tanah Pasundan dengan dalang terkenalnya Kang Asep Sunandar. Atau masihkah kita mengenal wayang beber dengan media kisah pewayangan yang digambar dalam gulungan kertas? Tidak hanya di negeri tercinta Indonesia yang mengenal dunia wayang. Di Thailand dan beberapa negara lain juga ada pertunjukan semacam wayang. Beberapa wayang mulai tersisih, bahkan mungkin terlupakan. Wayang potehi justru mulai mendapatkan tempat, tapi tidak dengan wayang beber. Masih ada satu lagi wayang yang saat ini terluput dari perhatian kita, wayang wahyu. Atau justru baru pertama kali ini mendengar wayang wahyu. Apa itu wayang wahyu? Seperti apa wayang wahyu? Atau kapan terakhir Anda menyaksikan pertunjukan wayang wahyu? Mari kita kenali wayang wahyu bersama-sama. Ketika membicarakan wayang kulit, mungkin di dalam benak kita yang terbayang adalah tokoh-tokohnya, semisal Bimo, Arjuna, Kresna, Abimanyu, Anoman, dan tentu saja para punakawan kocak, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tapi, pernahkah Anda melihat atau mendengar wayang kulit dengan tokoh Yesus, Bunda Maria, Yusuf, prajurit Romawi, dan rakyat Yudea? Masih terasa asing? Tidak hanya Anda, saya pun saat ditanya pertama kali mengenai jenis wayang ini, menjawab dengan gelengan kepala. Adalah Bruder Timotius L. Wignyo Subroto yang pertama kali merasa perlunya sebuah media hiburan semacam wayang purwo dengan durasi yang tidak terlalu lama. Cukup 3-4 jam sehingga penonton tidak perlu menunggu semalam suntuk untuk tahu akhir ceritanya. Angan-angan Bruder Timotius, wayang dengan sumber cerita atau lakon diambil dari kitab suci. Gagasan beliau ini muncul setelah beliau menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon Daud mendapat wahyu keraton. Dipentaskan oleh dalang MM Atmo Wijoyo. Cerita atau lakon Daud dan Goliat namun dengan tokoh-tokoh diambil dari wayang purwo. Alangkah baiknya dibuat wujud wayang khusus sesuai peranan wayang dalam cerita. Akhirnya bersama MM Atmo Wijoyo, R. Rusradi Wijoyo Sawarno, dan J. Sutarmo, impian Bruder Timotius bisa diwujudkan. Bahkan Romo Kardinal Justinus Darmo Yuwono yang kala itu menjadi pastor kepala paroki Santo Antonius Purbayan turut serta membidani lahirnya wayang wahyu. Beliaulah yang membiayai pembuatan wayang wahyu pertama. Setelah beberapa lama persiapan-persiapan yang dilakukan, seperti pembuatan wayang, pembuatan gending-gending iringan, dan pembuatan lakon, tibalah saatnya wayang wahyu dipentaskan. Tanggal 2 Februari 1960 adalah Bapak MM Atmo Wijoyo yang mementaskan wayang wahyu. Pertama kali bertempat di gedung SKKP Sisteran Purbayan. Pementasan wayang wahyu ini disaksikan oleh para romo, suster, bruder, para ahli budaya, dan para tamu undangan. Dan tanggal itu diambil sebagai hari lahirnya wayang wahyu. Di tengah
tengah begitu banyaknya tawaran hiburan yang ada, wayang wahyu jelas menjadi tidak populer. Wayang dengan cerita yang bersumber dari kitab suci, yang notabene sudah sering kita dengar dan ketahui. Siapa yang masih tertarik untuk melihat? Yang jelas, misi wayang wahyu bukan hanya untuk sekedar menjadi hiburan semata. Lebih daripada itu, wayang wahyu menjadi tuntunan petuah bagi umat Katolik dalam hidup bermasyarakat yang majemuk. Bahasa yang menjadi arah dasar Keuskupan Agung Semarang adalah menjadi gereja yang signifikan dan relevan. Saya rasa sejak awal kalau kita membaca dokumen dari wayang wahyu ini, tujuan awal dibangun wayang wahyu ini pertama-tama adalah untuk mewartakan sadar. Wayang wahyu sebagai media pewartaan sadar. Wayang wahyu ketika saya menjabat Kepala Yayasan Wahyu Cabang Surakarta itu bagaikan domba tanpa gembala, karena sejak Al-Buder Timotius almarhum selaku pencipta dan penggagas wayang wahyu meninggal, maka kegiatan wayang wahyu ya memang berjalan terus, tetapi yang menghimpun itu boleh katakan tidak ada. Kita tahun 80 itu sering sekali pentas-pentas di daerah-daerah itu. Tapi setelah tahun 90-an itu agak vakum. Coba untuk membuat naskah-naskah baru dengan dibimbing oleh Romo Indra Sanjaya untuk memeriksa naskahnya sehubungan dengan isi kitab suci, karena wayang wahyu itu menjadi media pewartaan sabda, sehingga lakon-lakonnya, isi ceritanya harus selaras dengan kitab suci. Lalu juga beberapa waktu yang lalu, Natal kalau nggak salah ya, Natal kemarin itu mencoba untuk membuat pagelaran di RRI yang disaksikan oleh anak-anak SD, SMP, dan SMA Pamit Dhuwur yang ada di Surakarta ini. Maksudnya adalah supaya pewartaan dengan media budaya itu juga bisa dikenal oleh anak-anak. Barangkali dari sekian ratus anak yang menonton itu ada 1-2 yang tertarik untuk menjadi dalang atau dari apa gitu, sehingga mulailah dicoba untuk dikenalkan. Kaya ngono. Andekno kok gelem dadi abdi, dadi Bathara Tukon. Nek aku
aku rasane kok eman-eman. Kaya ngono kuwi upama nglamar ning panguti luhur rak ditampa dadi guru. Mesti oke sing seneng rak ya ta. Bagus. Ndelalah kok ya klambine padha karo aku ijo tur batik sisan. Mindah kaya ngopo yen aku bisa sesandingan karo bocah kuwi. Begitulah wayang Wahyu, lahir dari keprihatinan seorang bruder, yakni Bruder Timotius Wigno Subroto. Wayang Wahyu berkembang dan terus mencari jalannya untuk tetap eksis. Perlu peranan kita semua untuk mengupayakan eksistensi wayang Wahyu. Semoga kita semua memberi tempat pada wayang Wahyu, paling tidak di hati kita. Dan yang paling jelas, ayo nanggap wayang Wahyu.